Halo teman-temanku semua. Jadi di sini saya akan membahas 5 hal yang perlu kalian hindari agar kalian tidak gagal dalam wawancara. Kelima hal ini sangat penting kalian ketahui supaya kalian bisa lolos wawancara bisnis unggulan. Nah, seperti apa kelima ini? Sebelum kita lanjut ke videonya atau ke pembahasan terkait 5 hal yang perlu dihindari ini, maka kalian harus klik tombol subscribe dulu dong, agar channel ini bisa memberikan manfaat kepada kalian dan kalian tidak ketinggalan info terkait beasiswa, khususnya beasiswa unggulan. Nah, oke teman-teman, maka dari itu kita lanjut ke pembahasannya. Oke, yang pertama, hindari hal yang tidak jujur. Jadi usahakan kalian jujur. Setiap pertanyaan yang dilemparkan oleh pewawancara kepada kalian, kalian harus menjawab sejujur-jujurnya. Jangan menjawab atau jangan berbohong, karena itu akan kalian ditahu kalau kalian memang bohong. Kalian akan ketahuan. Jadi apa yang ditanyakan kepada kalian oleh si pewawancara, maka jawab dengan jujur. Jawab sejujur-jujurnya, karena itu akan bisa menambah poin kalian kalau memang kalian akan dianggap sebagai pribadi yang jujur. Nah, itu yang poin pertama. Ini demi kejujuran, karena kejujuran ini memiliki poin yang menurut saya sangat tinggi. Ya, teman-teman, jadi harus jujur. Nomor 2 adalah hindari tidak sopan. Ketika kalian tidak sopan atau kalian tidak mengetahui esensi seperti apa ya, esensi ketika kita menghadapi wawancara, maka disinilah kalian akan dicap atau ditandai bahwa kalian ini kurang sopan. Jadi kalian harus mengetahui seperti apa sih sebenarnya ini wawancara ini, bagaimana alurnya, bagaimana tingkah laku kalian, bagaimana kepribadian kalian menghadapi wawancara. Nah, hal-hal ini mungkin dari teman-teman kita, misalkan dari kebiasaannya itu dia misalkan menjawab dengan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Nah, ketika kalian wawancara, maka kalian harus sopan. Karena kita tahu di budaya kita memang ini di Indonesia kita dianjurkan untuk sopan santun, itu yang poin penting. Jadi ketika kalian wawancara, usahakan buang semua sikap-sikap kalian seperti sikap kalian di teman-teman kalian, misalkan tidak sopan dalam berbicara, tidak sopan dalam tingkah laku, maka hindari semua itu. Nah, itu poin kedua. Kemudian, hindari hal yang tidak mampu ketika kalian tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak si pewawancara ini, maka kalian tidak bisa menangkap apa yang akan ditanyakan kepada kalian, dan kalian tidak mampu menjawab dengan baik dan benar. Hal yang biasanya terjadi ketika kalian tidak mampu berkomunikasi, yaitu adanya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh si pewawancara, namun kalian bisa menanggapinya dengan salah arti. Jadi usahakan kalian welcome, kalian bisa memiliki kemampuan komunikasi, baik itu dari segi bahasa maupun dari segi gerak-gerik, itu bisa dikatakan sebagai mampu berkomunikasi. Jadi hindari hal-hal yang tidak mampu berkomunikasi. Hindari hal-hal yang bisa menyebabkan miscommunication. Nah, itu teman-teman. Kemudian poin keempat adalah hindari hal-hal yang bersikap arogan. Hal-hal yang biasanya bersikap arogan di sini, misalkan kalian menyebutkan prestasi kalian dengan cara kayak mungkin kayak arogan gitu, kayak misalkan maksudnya begini. Kalian bisa memberikan statement, di mana statement itu bisa seolah-olah kalian sangat jago, sangat bagaimana gitu, kayak pokoknya intinya hindari hal-hal yang dianggap arogan. Kalian bisa memaparkan misalkan keunggulan kalian, tapi itu bisa disampaikan secara lembut, dengan secara bahasanya itu kalian bisa menyampaikan dengan cara kayak
ada intonasi atau mimik lah dari wajah kalian, dimana kalian bisa menyampaikan sesuai, bisa dikatakan menyampaikan prestasi dengan hati yang rendah, hati yang lembut. Itu mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian nomor 5, yaitu hindari mengada-ngada. Ketika kalian ditanya, jangan pernah kalian mengada-ngada, karena jawaban kalian membuktikan bahwa kalian adalah orang yang betul-betul bisa diterima di bisnis unggulan atau tidaknya. Jadi ketika kalian mengada-ngada dan kalian mengeluarkan statement yang kalian tidak bisa pertanggungjawabkan, maka kalian dicap sebagai orang yang mengada-ngada. Contoh, kalian ditanya misalkan terkait sertifikat. Misalkan kalian ditanya, kamu mengikuti lomba ini tahun berapa, bulan berapa misalkan, diadakan oleh siapa. Kemudian kalian menjawab, oh saya tahun ini, bulan ini, dan diadakan oleh ini. Akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, yang dimana karena di setiap sertifikat akan ada waktu pelaksanaan kegiatan itu dan siapa yang melaksanakan kegiatan itu sehingga sertifikat itu diterbitkan. Nah, itu kalian bisa dilihat dari segi pertanyaan itu. Kemudian kalian misalkan ditanya terkait proposal atau essay, kalian menjawabnya dengan mengada-ngada, kalian akan ketahuan. Walaupun si pewawancaranya tidak misalkan tidak melihat essay kalian, tapi ingat, dia adalah orang psikolog. Orang psikolog itu dia mampu membaca pikiran orang atau dari gerak-geri orang. Jadi dia yang mampu mengetahui siapa sebenarnya orang yang ku wawancarai ini, bagaimana kepribadiannya, kalian bisa ketahuan di situ. Jadi hindari hal-hal yang bisa membuat kalian gagal dalam wawancara. Karena yang menjadi nilai plus ya sepengetahuan kakak adalah ketika kalian jujur, sopan, mampu berkomunikasi dengan baik, bersikap ramah, dan menjawab dengan apa adanya, menjawab sesuai pertanyaan yang diminta, maka kalianlah orang yang mendapat poin plus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harapan kakak, hindari kelima ini ya. Kalau kalian betul-betul menghindari hal kelima ini, maka insya Allah kalian bisa berharap lebih untuk lulus. Nah, itu pesan kakak. Jadi sebelum penutupan bisnis unggulan ini, karena ini tinggal besok, tinggal 2 hari lagi, jadi usahakan maksimalkan juga berkasnya, usahakan submit secepatnya agar tidak ada kendala-kendala yang terjadi seperti error dan sebagainya. Kakak buat video ini untuk kalian yang sudah submit atau kalian yang sudah selesai pendaftarannya. Kalian bisa nonton video ini dan kalian bisa mempelajari apa yang kakak sampaikan tadi, agar kalian bisa lebih berwawasan gitu sedikit demi menghadapi wawancara nantinya. Di sini kakak tampil bukan berarti kakak pintar atau bagaimana. Di sini kakak sampaikan sesuai apa kakak ketahui, agar kalian bisa mengikuti apa yang kakak sampaikan. Maksudnya di sini supaya kalian bisa mendapat informasi ya, itu tidak lebih dari itu. Jadi harapan kakak, kalianlah tunjukkan diri kalian bahwa kalian memang generasi unggul yang yang harus diterima di pendaftaran bisnis unggulan ini. Tunjukkan siapa diri kalian, kalian pasti bisa. Salam insan cerdas, saya Abot Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.